Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Bowo. Saya ingin mempresentasikan hasil belajar saya pada pagi hari ini, pada hari Rabu April 16, 2026. Pada hari ini saya belajar beberapa bunkei, beberapa diantaranya yaitu Hazudes, lalu beberapa lainnya akan saya terangkan nanti setelah bunkei ini. Baik, Nasang, mari kita masuk ke penjelasannya. Nah, ini dia penjelasannya. Hazudes itu rumusannya juga sama dengan, bisa dikatakan sama dengan nani yo. Bunkei ini bisa diartikan dengan seharusnya dan dipasangkan dengan bentuk futsukei, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda no. Di sini juga ada beberapa, yaitu kata kerja bentuk nai, hazudes, dan nani hazuga arimaseng. Pada bunkei yang sebelah sini itu bisa kita artikan dengan ini ya minasang, seharusnya. Tetapi untuk bunkei pada ini bisa diartikan, diartikan berbeda. Nanti akan saya jelaskan beserta contohnya. Nah, untuk contohnya, untuk kata kerja bentuk futsu, yaitu ini contoh dengan kata kerja bentuk futsukei. Musuko wa ima neta hazudes. Anak laki-laki sekarang seharusnya sudah tidur. Di sini saya menggunakan bentuk futsu, bentuk ta, bentuk lampau. Neta hazudes. Hazudesnya itu berarti bisa diartikan sebagai seharusnya. Jadi anak laki-laki sekarang seharusnya sudah tidur. Untuk contoh dengan kata sifat i. Disclaimer sebelumnya, untuk kata sifat i dan kata sifat na, huruf i dan na nya itu disertakan ya minasang. Oke, lanjut ke pembelajaran. Kono kusuri wa nigai hazu desu. Obat ini seharusnya pahit. Nah, di sini kata sifat i ya, nigai. Nigai itu kan pahit ya. Dan kata i-nya ini disertakan. Lalu contoh selanjutnya yaitu contoh dengan kata sifat na. Yamada sang no heya wa kireina hazu desu. Kamar saudara Yamada seharusnya bersih. Dan untuk selanjutnya itu kata benda no. Yasumi wa yasumi wa ashita no hazu desu. Libur musim panas seharusnya besok. Bisa disimpulkan pada bunkei kali ini, kesimpulannya yaitu hazudes pada bentuk futsu, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda no bisa diartikan seharusnya. Jadi ketika ada kata kerja bentuk futsu atau seperti ini, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda no, itu berarti sepertinya. Contoh tadi, neta hazudes, sepertinya sudah tidur. Oke, kita beralih ke kedua ini ya minasang, yang saya bilang tadi artinya itu berbeda, tidak mengikuti ini. Pasangan selanjutnya itu nai hazudes dan hazuga arimaseng, memiliki arti yang berbeda. Nai hazudes berarti seharusnya tidak, sedangkan hazuga arimaseng yaitu berarti tidak seharusnya atau tidak mungkin. Partikel ga di sini merupakan pemisah antara hazu dan arimas. Contoh bentuk nai hazudes. Di sini ada netsuga arukara gakko ikanai hazudes.
Karena demam seharusnya tidak berangkat sekolah. Di note ya minasang, ketika ada punpo seperti ini nai hazu desu itu berarti seharusnya tidak, karena kata kerja bentuk nai, jadi seharusnya tidak. Dan untuk contoh hazuga arimasen yaitu seperti ini. Ashita gakko wa yasumi nanode hayaku neru hazuga arimasen. Karena besok sekolah libur, tidak mungkin atau tidak seharusnya tidur cepat. Jadi kesimpulan pada bunkei kali ini yaitu bunkei hazu desu dipasangkan dengan kata kerja bentuk futsu. Jika dipasangkan dengan kata kerja bentuk futsu, kata sifat di, kata sifat na, dan kata benda menggunakan no, dan kata sifat di dan kata sifat nana dan i-nya disertakan, itu bisa berartikan seharusnya, seperti yang tadi saya contohkan. Nih, contoh ketika bertemu dengan kata kerja bentuk futsu, neta hazu desu, seharusnya sudah tidur. Ketika bertemu i, nigai hazu desu, seharusnya pahit. Ketika bertemu na, kirena hazu desu, seharusnya bersih. Ketika bertemu no, ashita no hazu desu, seharusnya besok. Dan ketika bertemu dengan atau bentuk bunkeinya seperti nai hazu desu atau hazuga arimasen, itu berarti nai hazu desu memiliki arti seharusnya tidak, dan hazuga arimasen yang berarti tidak seharusnya atau tidak mungkin. Oke, kita beralih ke bunkei kedua. Bunkei kedua yang akan saya presentasikan pada kali ini adalah bunkei nani ni tokoro. Sebentar, saya cari di sini dulu. Nah, ini dia. Nani tokoro. Nani tokoro itu berarti situasi keadaan langsung. Apa maksudnya? Bunkei ini menjelaskan atau menggambarkan tentang situasi atau keadaan langsung, keadaan yang sedang langsung atau langsung terjadi atau langsung dilontarkan. Kata kerja bunkei ini juga dipasangkan dengan kata kerja bentuk jisokei tokoro, yang berarti baru mau. Disclaimer, ketika bertemu dengan pasangan yang berbeda, bunkei ini juga memiliki arti yang berbeda. Jika bertemu bentuk jisokei, maka artinya menjadi baru mau atau akan dalam keadaan langsung. Digaris bawahi ya, dalam keadaan langsung. Lalu ketika bertemu te iru tokoro atau kata sifat i atau kata sifat na atau pula kata benda dengan disertai no, itu bisa diartikan benar-benar sudah, benar-benar sedang, benar-benar sedang. Di sini bisa diartikan sebagai penegasan ya, penegasan untuk berarti si pembicara ini benar-benar sedang melakukan kegiatan atau hal yang dibicarakan tersebut. Lalu ketika bertemu dengan tak tokoro, itu bisa diartikan baru saja dalam keadaan langsung. Contoh seperti kamu baru makan. Contoh seperti ketika ditanya ibu, kamu habis ngapain? Baru selesai makan. Baru selesai makan kan bisa diartikan dalam kondisi masih memegang piring kan, terus ya mulutnya masih berminyak atau apa gitu, mencuci tangan dalam keadaan langsung. Itu tuh baru selesai makan. Contoh untuk bentuk pasangan yang bentuk jiso, bentuk kamus nih. Suzuki-san wa kuru tokoro desu. Saudara Suzuki baru saja akan datang. Baru saja akan datang di sini bisa kita artikan kalau misalkan dalam kondisi ya,
si Suzuki-nya ini berarti bisa jadi baru naik mobil atau baru mau berangkat dari rumah, mau datang gitu. Untuk bentuk teiru atau kata sifat kata bendano tokoro saya contohkan seperti Suzuki-san wa kite iru tokoro desu, saudara Suzuki benar-benar baru akan datang. Di sini bisa diartikan sebagai penegasan ya minasang. Lalu ketika bertemu tak, kata kerja bentuk tak, Suzuki-san wa kita tokoro desu, saudara Suzuki baru saja datang. Itu bisa dikondisikan seperti saudara Suzuki itu baru nyampe di depan rumah kalian itu naik mobil, baru saja, dalam kondisi langsung. Lalu bunke yang saya pelajari selanjutnya yaitu nani-nani bakari. Kita cari di buku matominya sebentar. Nani-nani bakari. Nah ini dia. Nani-nani bakari mirip situasi mirip situasi urutan ya. Ini juga nani-nani bakari menyamai dengan zuto dan dake atau hanya dan terus menerus. Nani-nani bakari juga sama seperti tokoro dalam artian ketika bertemu dengan pasangan yang berbeda maka artinya juga berbeda. Semasa yang banyak nyamuk katal. Contoh nih, ketika bertemu dengan jisokei bisa diartikan dengan tinggal saja. Dan ini jisokei ini saya ditulis itu sebagai melambangkan bentuk jisokeinya ya. Itu artinya tinggal saja. Atau misalkan kita kondisikan, kita gambarkan itu ketika kalian sedang dalam urutan kegiatan, contoh. Nah, bunke jiso bakari ini bisa kita gunakan ketika sedang akan melakukan suatu hal di mana hal tersebut adalah hal terakhir yang akan kita lakukan. Kita akan contohkan dulu di sini. Saya di sini mencontohkan sebagai dialog ya minasang supaya lebih praktis atau lebih ya gitulah gampang dimengerti. Sore kara nani o shimasu ka? Setelah itu melakukan apa? Kairu bakari desu, tinggal pulang saja. Ini mengartikan di mana pulang itu adalah aktivitas terakhir pada kegiatan itu. Jadi ini tuh bisa diartikan tinggal titik-titik saja tergantung kata kerja yang dimasukkan. Untuk yang kedua itu kata kerja bentuk T bakari atau kata sifatnya kata benda tanpa no bakari bisa diartikan melulu atau terus-terusan, terus-menerus. Contoh di sini, Suzuki-san wa terebi o mita bakari desu yo. Saudara Suzuki nonton televisi melulu loh. Nah, ketika bunpei bakari bertemu dengan kata kerja bentuk T atau tadi kata sifat I, kata sifat na, kata benda tanpa no, maka artinya adalah melulu. Contoh seperti asa itsumo pang bakari desu yo. Pagi selalu roti ya, roti melulu loh. Lalu ya begitulah. Lalu kita ini ke selanjutnya, ke pasangan bakari selanjutnya, yaitu kata kerja bentuk ta. Ketika bertemu kata kerja bentuk ta, bakari bisa diartikan baru saja. Sebenarnya sama ya dengan tadi kita belajar itu, sama dengan tokoro ya. Ketika kata kerja bentuk ta bertemu tokoro kan artinya baru saja ya. Tapi bedanya ketika tokoro itu dalam keadaan langsung, kalau misalkan bakari itu memiliki jeda waktu minasang. Seperti kan kalau ini kan dalam keadaan langsung, kayak contoh baru datang ke rumah, baru datang kan
baru turun dari motor gitu, motornya baru berhenti. Kalau ini mah punya jeda gitu. Contoh kalian datang ke rumah, terus udah duduk, udah mandi gitu, tanyain sama ibu kalian kapan datang, baru aja datang, itu dalam kondisinya. Padahal kan kalian datangnya dari tadi gitu, kalian udah mandi, udah itu. Nah, itu bisa dalam kondisi seperti ini. Contoh yang saya tuliskan di sini yaitu Sawa o abita bakarides, baru saja mandi shower. Ini kan baru saja ya. Sebenarnya mah dalam konteksnya itu udah ada jeda waktu setelah mandi shower ini. Kalau misalkan kita pakai tokorodes itu kayak Sawa o abita tokorodes, itu baru saja dalam keadaan langsung, baru selesai gitu. Entah itu baru keluar dari kamar mandi atau baru ngelap pakai anduk gitu. Di sini ada note ya. Saya tadi belajar sama sensei saya. Nihonjin atau orang Jepang biasanya mengucapkan bunpo ini dengan kalimat bakanya saja tanpa menyertakan ri atau desnya gitu kan. Jadi bisa aja Nihonjin tiba-tiba nani baka gitu. Itu bukan sedang mengumpat kalian. Ya bisa jadi sih mengumpat, tapi kalau misalkan kalian sedang dalam keadaan positif atau keadaan yang terus menerus, itu bisa jadi itu mengartikan kalian melulu gitu, bosen gitu. Lalu bunke selanjutnya yang saya pelajari yaitu nani soudes. Nani soudes di sini bisa diartikan katanya atau kabarnya. Pasangannya sama dengan nani to imas, yaitu Futsuke bertemu soudes, Takei soudes, nani kata sifat i soudes, kata sifat na nanya dihilangkan diganti da soudes, kata bendanya juga sama dengan kata sifat na diganti da soudes. Lalu untuk contohnya ya minasang, disclaimer tadi saya bilang kan ininya katanya atau kabarnya ya soudes itu ya. Nah ya seperti itu. Di sini saya ambil contoh untuk kata kerja bentuk futsunya. Tenki yoho ni yoru to yuki ga furusou desu. Menurut ramalan cuaca, salju akan turun. Ini tuh sebenarnya sama dengan nani to imas ya. Nani to imas dari segi pasangannya ataupun dari segi artinya. Bukan arti secara ini ya, secara tertulis, tapi arti secara kondisi gitu. Menurut ramalan cuaca, salju akan turun. Menurut ramalan cuaca, katanya ya, kabarnya salju akan turun. Lalu untuk bentuk tak soudes, oke. Tak soudes. Di sini saya ambil contoh kono misewa ichineng mae ni dekita soudes. Toko ini kabarnya telah dibangun setahun yang lalu. Di sini kan tuh soudes di sini bisa diartikan sebagai kabarnya atau katanya. Itu kita bisa artikan dalam kondisi kalian mendengar kabar atau mendengar sesuatu omongan dari orang lain. Nah, kalian bisa menggunakan atau mengucapkannya ya. Disclaimer, omongan itu belum tentu benar. Bukan belum tentu benar ya, apa sih ya? Jadi kaliannya itu hanya mendengar dan tidak ada bukti fisik, tidak mempunyai bukti fisik gitu. Nah, itu kalian bisa menggunakan soudes. Ya, kalau misalkan saya ada kurang atau salah gitu mohon dikoreksi ya. Karena saya juga belajar. Di sini selanjutnya ada kata sifat i soudes. Contohnya saya ambil konohon wa sumaranai soudes. Sini kan kata sifat i ya. Sumaranai, tidak menarik. Buku ini kabarnya tidak menarik. Menarik atau tidaknya kan kita nggak tahu, kan hanya kabarnya.
hanya kabarnya, kabar yang terdengar atau katanya. Oke. Lalu ini saya gabung ya kata sifat na dan kata sifat kata benda, soalnya itu konsepnya sama. Kalau kata sifat nananya dihilangkan, kata benda kan nggak ada itunya ya, jadi dipakai da. Kata sifatnya juga pakai da. Asta, ini untuk kata benda. Asta yasumi da so des, besok katanya libur, kabarnya libur. Untuk kata sifatnya, kyou wa taihen da so des, hari ini katanya berat. Lah, hari ini sih kyou wa, iya kabarnya berat, hari ini kabarnya berat. Sebagai contoh saja ya minasang. Teori untuk bunpo yodes, ini nanti saya akan dijelaskan di bunpo selanjutnya. Contohnya ini kita akan masuk ke ini ga nani ga shimas. Nah, bunke ini pada umumnya berkaitan dengan panca indera, pada umumnya atau biasanya berkaitan dengan panca indera. Artinya bisa diartikan ada atau ber untuk rasa, bau, suara, bunyi dan lain-lain. Dan lain-lain di sini konteksnya pada umumnya ya minasang berkaitan dengan panca indera, awas garis bawahi berkaitan dengan panca indera. Artinya juga bisa berupa tergantung subjek atau kata sebelum partikel ga. Contoh di sini. Aji ga shimas artinya berasa. Aji kan artinya rasa ya. Jika dimasukkan ke dalam bunpo ini, maka bisa diartikan berasa. Nioi ga shimas artinya berbau. Nioi kan artinya bau, jika dimasukkan dalam bunpo ini menjadi nioi ga shimas, berbau. Teori. Ini teori bisa digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. Di sini ini pakai kata benda ya. Saya nggak tulis secara spesifik. Saya hanya langsung menulis contohnya. Di sini sebenarnya kata benda wa itu sebagai untuk mendeskripsikan atau mentopikkan kata sebelum wa. Terus baru bunke yang tadi. Sama ini ada kata sifatnya. Sini saya ini kan kono kohi wa nigai aji ga shimas. Kopi ini berasa pahit. Sebentar, sepertinya saya sedang pilek. Oke, lanjut. Gatel guys. Bunke selanjutnya yaitu nani youdes. Bunke ini adalah bunke hukum nyawang-nyawang, seperti mirip, sesuai, bisa diartikan seperti atau sesuai. Nyawang-nyawang tuh minasang kayak melihat-lihat, terus kalian sawang dari penglihatan lalu kalian deskripsikan nyawang-nyawang. Terus contoh bunke ini belum contoh. Bunke ini dipasangkan dengan bentuk futsuke, kata sifat i, kata sifat na, kata benda no. Contoh untuk kata kerja bentuk futsu. Suzuki-san ga sanji ni kuryo desu. Saudara Suzuki sepertinya akan datang pada jam 2. Ini kan menyawang-nyawang gitu kan, memperkirakan sesuatu. Entah itu benar atau tidak. Nah, tidaknya. Untuk kata sifat i. Kata sifat i saya contohkan. Kono tabemono wa amai you desu. Makanan ini sepertinya enak. Salah minasang saya artinya. Amai itu kan manis ya, makan. Jadi artinya makanan ini sepertinya manis, kan enak. Lalu kata sifat na. Kotae ga taihen na you desu. Jawabannya sepertinya berat atau susah. Nah, jadi seperti itu tadi kesimpulannya yang minasang. Ya udah di sini artinya bunke untuk menyawang-nyawang, seperti mirip atau sesuai. Lalu di sini juga terdapat teori ya minasang. Tadi saya tulis di awal karena saya lupa. Ini tuh sebenarnya harusnya ditaruh setelah saya menulis ini yodes, tapi sayangnya lupa jadi saya taruh sini. Ya udah, apa-apa saya deskripsikan di sini aja ya. Teori untuk bunpo yodes di sini ada nani yona kata benda.
nani yoni, nani kata kerja. Sini artinya sama ya sepertinya, atau yang yona itu sepertinya dan yoni itu dengan seperti. Bedanya di sini yona itu diakhiri dengan kata benda, yoni diakhiri dengan kata kerja, bukan diakhiri ya minasang. Maksudnya dalam satu kalimat itu yang ada yoninya itu terdapat kata kerja. Bisa diartikan dengan seperti. Contoh untuk yona. Hong wa taisetsu na yona mono desu. Buku adalah barang yang sepertinya penting. Nah, itu tadi, sepertinya penting. Kan kalau misalkan kita pakai yona kan artinya kan sepertinya ya, dan diakhiri dengan kata benda. Buku barang yang sepertinya penting. Paham kan ya minasang ya? Buku barang yang sepertinya penting. Lalu lanjut kita ke contoh untuk yoni. Yoni di sini saya ambil contoh yaitu shinu yoni hatarakimasu. Akan, sini sebenarnya akan ya. Soalnya pakai kita bentuk mas, bentuk biasa. Yang artinya akan bekerja seperti akan mati. Di sini saya pakai bentuk futsu ya. Ini bisa pakai apa aja, bisa pakai bentuk futsu kalau misalkan kata kerja. Tadi shinu yoni hatarakimasu, akan bekerja seperti akan mati. Kalau sini dengan seperti, bisa diartikan juga bekerja dengan seperti akan mati. Jadi kesimpulannya untuk Bunkei Yoni ini atau teori Yoni ini tadi, untuk ini nani yona kata benda itu artinya sepertinya, dan untuk nani yoni ada kata kerjanya itu dengan seperti. Lalu untuk bunkei terakhir yang saya pelajari yaitu nani to imas. To di sini adalah to pengulangan. Kalau saya deskripsikan atau yang saya tangkap sih, to-nya itu merupakan kata kutipan ya. Jadi kalimat sebelum to-nya itu adalah kata kutipan dari yang dibicarakan. Contoh sini, asta. Ini ada ganya sebenarnya minasang ya. Sebentar, saya salah semasa. Amega furuto imas. Besok dikatakan akan hujan. Ini juga bisa pakai imasta ya. Soalnya telah dikatakan besok dikatakan akan hujan. Nah, kata sebelum to-nya merupakan kutipan atau kata-kata yang telah dikatakan. Nah, jadi itu seluruh pelajaran yang saya telah pelajari dan saya tangkap pada hari ini. Semoga apa yang saya tangkap hari ini bisa bermanfaat dan bisa menyalakan atau maaf tadi ada itu ya, bisa bermanfaat bagi semuanya lah intinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.